informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan kali ini telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon Banguntapan. Beliau adalah Bu Khotimatul Husna SAGMH. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Mas Dendi. Gimana kabar Mas Dendi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya udah mau menyempatkan waktu datang ke sini Bu. Sama-sama Mas Untuk Dendi. membersamai sahabat inspirasi di rumah. Dengan senang hati. Oke Bu, kita langsung saja Bu ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai tradisi hari besar keagamaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Namun sebelumnya itu kita bahas dari perspektif agama non-Islam Bu. Nah kali ini karena kita sudah bertemu dengan Ibu Bu Khotim, jadi kita ingin membahas dari perspektif agama Islam nih Bu. Karena kebetulan ibunya adalah penyuluh agama Islam. Jadi gimana Bu itu tentang tradisi hari besar keagamaan ini Bu? Tradisi hari besar keagamaan Islam khususnya ya Mas, ini adalah sesuatu saya kira yang memang perlu dikembangkan di masyarakat. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa ini tidak punya akar keagamaan, itu sebenarnya kurang tepat karena di dalam Islam sendiri gitu kita dianjurkan untuk merawat tradisi yang baik, sehingga kalau dalam istilah usul fikih itu kan ada al-adah muhakkamah misalkan. Tradisi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan, bisa diikuti gitu, punya akar di dalam Islam gitu. Kalau kita mau berbicara soal tradisi keagamaan, terutama peringatan hari besarnya, ini memiliki dampak pengaruh yang luar biasa, sehingga kenapa tadi saya sampaikan perlu dikembangkan. Karena satu, tentu untuk syiar ya Mas, kalau ada peringatan hari besar keagamaan, pasti ini akan menjadi sarana dakwah yang sangat masif gitu ya, dan masyarakat terkonsolidasi, sehingga dengan demikian akan memperkuat persatuan. Gitu kan, juga ada dalilnya ya kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a misalkan, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah gitu ya, dengan berjamaah begitu. Nah ini bagian syiar dengan berjamaah itu ya, tradisi peringatan hari besar Islam itu bagian dari syiar yang itu mengkonsolidasikan jamaah gitu, dan ini berpegang teguh kepada tali Allah gitu. Dan saya kira memiliki akar tadi, akar dalil, kemudian juga tradisi yang diwariskan turun temurun saya kira. Jadi ini makanya perlu dikembangkan karena satu, pengaruhnya untuk tadi dakwah dan persatuan umat gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kenapa penting tradisi peringatan hari besar itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur gitu. Nah ini yang saya kira penting ya, karena di dalam tradisi itu kan ada kebijaksanaan gitu ya. Kita juga punya pegangan sesuatu yang itu diwariskan turun temurun dan itu ma'ruf, itu baik gitu, itu maslahah. Saya kira perlu dikembangkan terus menerus. Kan ada ulama ya, dan itu menjadi pegangan kita semua bahwa al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih itu. Dan rawatlah gitu ya, jagalah sesuatu yang baik itu. Jadi kita diminta memang merawat sesuatu yang baik. Peringatan tradisi keagamaan itu kan sesuatu yang baik gitu. Wal akhdhu bil jadidil asla. Dan ambillah sesuatu yang baru dan itu lebih baik. Saya kira apa yang lebih baik kalau kita mengembangkan tradisi peringatan hari besar keagamaan, kemudian kita lakukan dengan berbagai cara yang itu baru dan lebih baik. Seperti ini Mas, mungkin dengan podcast dulu kan nggak dikenal nih. Jadi lebih ke medianya itu ya Bu ya? Medianya, sarananya tidak hanya syiar dakwah dengan ceramah, tetapi dengan podcast seperti ini kan
bagian dari yang tadi al-aslah, al-jadid al-aslah, yang baru dan itu lebih baik. Saya kira banyak media-media ya yang saya kira nanti akan dekat dengan masyarakat, punya dampak yang kuat. Jadi selain untuk syiar, untuk persatuan, kemudian juga tadi bagian mengembangkan tradisi yang sudah aslah yang baik tadi, soli, kemudian kita cari yang aslah, juga punya pengaruh yang luar biasa untuk merefleksikan Mas, sesungguhnya kenapa sih kita penting gitu ya memperingati Hari Besar Keagamaan. Refleksi itu banyak hal gitu, dari sisi spiritual gitu ya. Kalau kita punya sebagai manusia itu kan punya tugas kemanusiaan gitu ya. Yang pertama tentu tugas kita adalah mengabdi kepada Allah gitu lah. Mengabdi ini salah satunya bisa direfleksikan dengan kita memperingati Hari Besar Keagamaan. Caranya gimana? Hari Besar Keagamaan itu punya makna kan pasti. Pasti punya makna. Misalkan hari besar yang itu biasanya diperingatkan Maulid Nabi gitu. Di situ kan kita belajar tentang sejarah Nabi gitu. Sejarah Nabi itu pasti punya makna. Kita diminta meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Dan Nabi itu sosok yang secara spiritualitas itu kan kuat gitu ya. Sehingga kita bisa melihat Nabi itu pengabdiannya, khidmahnya gitu kepada Allah itu luar biasa pengabdiannya, dan itu bisa menjadi refleksi kita sebagai umatnya. Kemudian tidak hanya sisi spiritualitas, refleksi kita gitu, termasuk dalam merefleksikan sejarah gitu. Bagaimana kalau itu peringatan Maulid Nabi bagaimana sejarah Nabi itu bisa dari beliau lahir sampai kemudian beliau wafat itu kan banyak sekali yang bisa kita refleksikan. Bagaimana beliau itu seorang yang siddiq gitu ya, yang jujur, kemudian amanah. Bagaimana beliau itu tabligh, kemudian beliau cerdas gitu dari berbagai sisi. Artinya apa? Penting untuk merawat peringatan tradisi Hari Besar Keagamaan karena sisi-sisi pengaruh positifnya yang luar biasa gitu. Dan kalau dari sisi konteks Indonesia ini kenapa penting? Ini mengajarkan kepada generasi penerus gitu ya, bahwa tadi kita bisa merefleksikan spiritualitas kita, juga keagamaan yang itu konteksnya Indonesia gitu, karena kita kaya sekali ya Mas dengan tradisi gitu. Oh iya Bu, kalau tradisi Hari Besar Keagamaan, namun kalau dikaitkan dengan kehidupan sosial itu gimana? Sosial masyarakat ini kan masyarakatnya kan masyarakat majemuk ini Bu, nggak cuma satu agama, ada yang beda suku, beda ras. Itu gimana Bu? Ya, dan kita punya contoh yang luar biasa dari Nabi Muhammad loh Mas. Nabi Muhammad itu menempatkan 3 hal yang itu terkait dengan toleransi. Kalau kita punya moderasi beragama ya, terkait tradisi keberagamaan, Nabi itu mencetuskan Piagam Madinah. Piagam Madinah kita tahu ya, bahwa pengakuan terhadap kelompok yang minoritas, pengakuan terhadap suku-suku pedalaman, pengakuan terhadap orang yang mungkin dengan latar belakang berbeda, itu ada di Piagam Madinah. Kemudian Nabi juga punya khutbah Haji Wada gitu ya, yang pengakuan terhadap kelompok rentan itu di sana. Kemudian Fathu Makkah. Jadi 3 hal ini yang menjadi tolak dasar ya, pedoman gitu, pijakan dasar kita ketika kita berbicara soal keragaman tadi gitu. Dan Quran juga Al-Hujurat ayat 13 jelas sekali kan menyebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan jelas sekali ya, bahwa Allah itu menciptakan laki-laki perempuan, kemudian suku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Lah itu konteksnya dengan peringatan Hari Besar Keagamaan kan, bagaimana kita mengenal agama lain gitu, peringatan Hari Besar agama lain juga peringatan Hari Besar kita tadi, agar kalau terkait dengan konteks sosial tadi justru untuk memperkaya pengetahuan, dalam rasa kasih sayang kita, empati kan, peduli dengan apa yang dimiliki orang lain, penghargaan, toleransi begitu. Jadi saya kira dampak dan pengaruh kepada kehidupan keberagamaan sosial di konteks Indonesia luar biasa, adanya peringatan Hari Besar Keagamaan yang di Indonesia sangat kaya ya Mas. Tidak
semua di negara lain itu diperingati hari besar. Kalau kita lengkap gitu, mungkin kalender selama setahun banyak sekali ya hari-hari besar yang itu menjadi milik dan kekayaan hasanah keberagamaan Indonesia. Jadi kita punya akar tradisi yang kuat dari agama, pondasi dasarnya ada, dalilnya ada, warisan tradisi ulama ada, gitu yang harus kita tadi al-muhafadzah kita jaga dan kita ambil yang lebih baik. Kemudian itu tadi dalam konteks keindonesiaan ini sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan keberagaman yang kita memang diminta untuk moderat ada toleransi di situ. Kemudian penghargaan, akomodasi terhadap hasanah budaya lokal ini masuk di sini Mas. Tadi yang kemudian juga soal toleransinya ada gitu dan ini membiasakan orang berdialektika dalam perbedaan itu melalui sarana tadi. Kan kalau di dalam tradisi keberagamaan itu kan peringatan hari besar Idul Fitri misalkan. Kalau kita tinggal di konteks lokal kampung itu kan meskipun non Islam dengan Islam gitu kan tetap saling berkunjung. Kalau nanti ada misalkan kalau malam kalau di Idul Adha itu kita mau menyembelih binatang pun yang lain juga ikut kan itu bergabung membantu gitu. Artinya itu jadi sarana untuk menebar kasih sayang, perdamaian, anti kekerasan gitu. Jadi dialektika semacam itu saya kira perlu dikembangkan sehingga tradisi peringatan hari besar keagamaan itu sesuatu yang sangat positif gitu saya kira. Indonesia memiliki itu sebuah kekayaan saya kira. Jadi membangun harmoni antar pemeluk agama dengan hari besarnya masing-masing, saling mengenalkan, saling bertukar informasi. Jadi ketika ada peringatan salah satu hari besar kita bisa lebih besar rasa empatinya gitu ya Bu ya. Itu menjadi media kerukunan antar umat beragama sesungguhnya. Kalau itu kita maknai nih Mas. Jadi karena segala hal yang kita lakukan di masyarakat itu kan harus dengan pemaknaan sehingga akan melahirkan pengetahuan yang itu punya dasar baik itu secara keagamaan maupun itu secara sosialnya ada gitu, bahwa ini warisan yang mulia yang perlu kita kembangkan terus menerus gitu. Oh iya Bu, ini terakhir ya Bu ya. Karena Bu Khotim ini seorang penyuluh, jadi ini saya mau tanya peran kepenyuluhan Ibu terkait hari besar keagamaan ini apa aja Bu kira-kira Bu? Kalau kami di kampung itu selalu Mas mengadakan, kan kebetulan kami di rumah ada diniyah, ada taman pendidikan Al-Quran gitu. Selain mengenalkan kepada anak-anak, kemudian juga di majelis taklim kami itu selalu full setiap tahun itu selalu ada peringatan, baik itu yang sifatnya eksidental, kita mengadakan umumnya di masyarakat kan pengajian gitu ya, tetapi juga secara rutin gitu. Kalau itu memang hari-hari khusus peringatan hari besar keagamaan, kita punya ritual gitu. Jadi itu yang kayak di Indonesia kan begitu, ada ritualnya, ada doanya, ada seremonialnya gitu. Kemudian ada tadi yang itu membangun istilahnya kedekatan emosional gitu antar warga kan, karena kemudian dengan event itu kan orang semua ada bertemu gitu ya untuk sama-sama melakukan sesuatu lah itu. Kemudian kalau itu konteks dengan keberagaman Mas, alhamdulillah beberapa waktu lalu saya sebagai penyuluh agama Islam itu bekerja sama dengan salah satu pengurus gereja gitu. Ya, jadi kami itu menyebarkan nilai kasih sayang, kemudian nilai perdamaian itu melalui bahasa-bahasa keagamaan, dan itu dikemas di satu forum gitu yang saat itu memang kami kan sedang menginisiasi program cegah stunting. Jadi itu saya menyampaikannya di gereja gitu, dan sambutannya sangat luar biasa. Antusiasmenya tinggi. Antusiasmenya tinggi. Bu, besok bisa hadir lagi di gereja kami. Karena sesungguhnya kan kita tidak kalau soal akidah memang nggak bisa dicampur aduk ya, karena kita punya keyakinan masing-masing. Tapi kalau soal kerjasama kemanusiaan kan harus terus menerus, termasuk tadi terkait isu cegah stunting itu persoalan kemanusiaan yang harus disengkuyung oleh semua agama, bukan hanya Islam. Dan itu konteksnya nanti bisa melalui tadi perayaan hari besar keagamaan begitu. Oke Bu, jadi
Sepertinya perbincangan ini tuh masih seru banget untuk Iya, dilanjutkan Bu. Tapi betul. sepertinya kita lanjutkan di lain kesempatan ya Bu ya. Terima Semoga kasih. kita masih diberikan kesempatan Amin, untuk bertemu amin. kembali, Pasti. melanjutkan pembahasan-pembahasan ini ya Bu ya. Oke, menyenangkan sekali bisa bertemu Mas Dendi dengan isu yang sangat kira penting sekali Penting, untuk ya. konteks Indonesia. Oke. Ya, terima kasih Bu Khotim atas Sama-sama, waktunya. Mas Dendi, dengan senang hati. Ya, sahabat inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita dengarkan penyampaian dari Bu Khotim. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, ambil pelajarannya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan beliau kembali di lain kesempatan. Amin. Masih bersama saya Dendi Pramana Putra di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.